Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SPMB Kabupaten Kuburaya tahun 2026-2027. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan SPMB atau mendaftar sekolah di Kabupaten Kuburaya khusus untuk jenjang SD di tahun 2026. Jadi pertama-tama silahkan kalian buka dulu webnya, yaitu spmb-kuburayakap.id, dan ini adalah halaman awal dari SPMB Kabupaten Kuburaya. Pertama-tama kita bahas dulu tentang jadwal pendaftaran. Jadi untuk jenjang SD itu ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian yang kedua jalur domisili, dan yang ketiga jalur mutasi. Untuk jalur afirmasi, pendaftaran dimulai pada tanggal 22 sampai 24 Juni tahun 2026. Kemudian pengumumannya di tanggal 27 Juni tahun 2026. Dan untuk pendataan ulang di tanggal 6 sampai 7 Juli 2026. Kemudian untuk jalur domisili dan jalur mutasi, pendaftarannya dimulai tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2026, kemudian pengumumannya di tanggal 4 Juli tahun 2026, dan pendataan ulang di tanggal 6 sampai 7 Juli tahun 2026. Jadi itu adalah jadwal pendaftaran SPMB Kabupaten Kuburaya. Kemudian yang kedua, untuk persyaratan umum bisa dilihat untuk jenjang SD, calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam SPMB. Kemudian yang kedua, calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB. Kemudian yang ketiga, calon murid berusia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dibuktikan dengan surat rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru. Kemudian persyaratan dokumen untuk jenjang SD, untuk jalur afirmasi, domisili, dan mutasi, ketiga-tiganya membutuhkan scan berkas akte kelahiran. Kemudian yang kedua, surat tanda selesai belajar PAUD atau ijazah PAUD bagi yang mengikuti PAUD. Kemudian untuk jalur afirmasi, kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian untuk jalur domisili, kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian untuk jalur mutasi, kartu keluarga atau surat keterangan pindah domisili orang tua Bali yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian untuk jalur afirmasi, dokumen tambahannya adalah dokumen keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Kementerian Sosial atau biasa yang disebut kartu PKH. Kemudian kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dari dokter, dan surat tanggung jawab mutlak. Untuk jalur domisili juga memerlukan surat tanggung jawab mutlak, dan jalur mutasi juga sama, memerlukan surat tanggung jawab mutlak. Jadi untuk surat tanggung jawab mutlak bisa kalian download di halaman ini juga. Pada bagian persyaratan dokumen ini kalian scroll ke bawah, maka nanti akan muncul tombol untuk mendownload surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi silahkan kalian klik saja pada bagian download, maka nanti akan terdownload SPTJM-nya. Nah, ini contoh SPTJM-nya ya. Jadi silahkan nanti kalian download, kemudian kalian print, dan kalian isi ya. Yang bagian atas ini nama kalian atau nama orang tua. Kemudian yang bagian bawah ini adalah nama anaknya yang ingin didaftarkan sekolah. Nah, jadi ini silahkan kalian sesuaikan. Dan jangan lupa dipakaikan ya materai 10.000. Kemudian tulis nama kalian atau tulis nama orang tuanya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu cara mendaftar SPMB ya, khususnya untuk jenjang SD. Silakan kalian klik pada menu
buat akun ya. Kalian wajib membuat akun terlebih dahulu. Caranya ya, kalian akses menu buat akun, kemudian tampilannya akan seperti ini. Silakan kalian pilih jenjang yang akan dituju, klik satu kali, maka nanti akan muncul pilihan SD atau SMP. Nah, jadi silakan kalian pilih jenjang SD ya, karena video ini kita akan membahas bagaimana cara SPMB pada jenjang SD. Kemudian selanjutnya maka akan diarahkan ke halaman ini ya. Jenjang yang dituju itu SD, kemudian isikan nik anak kalian ya, atau nik anak yang ingin didaftarkan, kemudian isikan nama lengkap anak, kemudian isikan tanggal lahir anak, kemudian isikan nomor handphone atau WhatsApp orang tua atau wali, kemudian isikan email orang tua atau wali. Silakan kalian lengkapi data di atas data di sini secara benar dan lengkap. Kemudian kalian klik tombol daftar. Ya, kalian klik tombol daftar. Setelah itu ya, jika kalian berhasil mendaftar atau membuat akun, maka nanti akan diarahkan ke halaman ini langsung ya, atau ini halaman login, yang dimana kalian pilih ya jenjang yang akan dituju itu jenjang SD, kemudian masukkan nik anak ya, nik anak yang ingin didaftarkan sekolah, kemudian masukkan passwordnya tanggal lahir ya. Di sini biasanya tanggal lahir lengkap ya, misal contoh 10/10/2020. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masukkan kode CAPTCHA di sini ya. Salin kode yang ada di sini, ketikkan di sini. Tapi sebelumnya biasanya memerlukan refresh dulu. Jadi kalian klik dulu tombol refresh, maka nanti kode ini akan berganti. Kemudian kalian inputkan di bagian CAPTCHA sini. Kemudian klik pada tombol atau klik pada centang tetap masuk ya. Kemudian kalian klik tombol masuk. Maka nanti akan diarahkan ke halaman memilih jalur pendaftaran. Nah, jadi di sini ada tiga jalur pendaftaran. Yang pertama afirmasi, kemudian yang kedua mutasi, dan yang ketiga domisili. Nah, jadi pada video kali ini kita akan ya melakukan pendaftaran pada jalur domisili. Jadi untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi silakan kalian sesuaikan ya, kurang lebih sama isinya dengan jalur domisili ya. Biasanya hanya dibedakan pada dokumen yang wajib dilengkapi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi silakan ya pilih pada bagian domisili. Maka nanti akan berubah seperti ini, klik satu kali dan akan diarahkan ke halaman pengisian atau formulir data pribadi anak. Nah, jadi silakan kalian pastikan nik anak kalian di sini sudah benar, kemudian nama lengkapnya juga sudah benar, kemudian jenis kelaminnya juga sudah benar, kemudian isikan tempat lahir, isikan tanggal lahir, isikan agamanya, kemudian isikan email aktif dari orang tua, kemudian isikan nomor HP orang tua, kemudian isikan nama ayah, kemudian isikan nama ibu, dan pilih pada bagian asal daerah, pilih dalam kota, kemudian berkebutuhan khusus kalian sesuaikan dengan keadaan si anak tersebut. Kemudian kalian scroll ke bawah, maka akan muncul alamat sesuai dengan kartu keluarga. Nah, jadi silakan kalian isikan alamat sesuai dengan kartu keluarga yang kalian miliki, mulai dari alamat, jalan, komplek atau gang, kemudian RT-nya, kemudian RW-nya diisikan, kemudian kecamatannya disesuaikan dengan kecamatan yang ada di KK kalian, kemudian kelurahan juga kalian sesuaikan dengan yang ada di KK kalian, kemudian kalian bisa klik tombol lokasi saya. Kalau tidak muncul lokasi saya, silakan kalian gunakan fitur peta yang ada di aplikasi ini. Kalian bisa menggunakan fitur zoom in dan zoom out ya, atau memperbesar atau memperkecil tampilan peta. Kemudian kalian cari titik lokasi rumah kalian sesuai dengan titik koordinatnya. Nah, sebagai contoh yang seperti di gambar di sini alamat saya ya, kebetulan di Desa Kapur, Jalan Prona. Nah, ini adalah titik koordinat rumah saya ya, sudah saya tentukan atau saya sudah tetapkan titiknya di aplikasi ini. Nah, jadi bagi kalian silahkan ya aktifkan dulu fitur lokasi yang ada di handphone kalian atau di perangkat yang kalian gunakan. Kemudian kalian klik tombol lokasi saya. Nanti otomatis aplikasinya akan mencari titik lokasi rumah kalian ya, atau titik lokasi kalian saat itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian jika sudah ketemu atau jika sudah sesuai dengan titik rumah kalian, kalian klik tombol selanjutnya.
maka nanti akan muncul pilihan sekolah atau 3 pilihan sekolah sesuai dengan titik lokasi rumah yang sudah kalian tentukan. Nah, di sini untuk pilihan sekolah pertama, ini adalah pilihan sekolah yang jaraknya paling dekat dengan titik lokasi rumah kalian, ya. Sekali lagi, pilihan sekolah pertama adalah pilihan sekolah yang paling dekat dengan titik lokasi rumah kalian. Kemudian untuk pilihan sekolah kedua bisa kalian isi di sini. Kemudian untuk pilihan sekolah ketiga juga bisa kalian isi di sini. Nah, jadi silakan kalian sesuaikan dengan pilihan sekolah yang tersedia pada aplikasi ini sesuai dengan titik lokasi rumah kalian yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Kemudian jika sudah dirasa benar, silakan kalian klik tombol selanjutnya. Maka akan lanjut ke halaman upload berkas, ya. Maka akan lanjut ke halaman upload berkas. Nah, jadi silahkan kalian siapkan scan file PDF ya dari berkas-berkas yang diminta. Nah, jadi di sini formatnya itu bisa PDF, bisa foto ya, JPG atau PNG. Maksimal filenya itu 1000 KB atau 1 MB. Jadi kalau lebih dari ukuran yang ditentukan, kalian tidak bisa mengunggah berkas tersebut. Nah, jadi silakan kalian klik pada bagian berkas yang ingin kalian upload. Di sini scan akta kelahiran si anak, ya. Kalian klik di sini, kemudian kalian klik choose file, kemudian cari filenya, kemudian klik upload. Begitu juga untuk scan kartu keluarga, ya. Kalian cari filenya, choose file, kemudian kalian upload. Kemudian untuk ijazah PAUD, ya, juga sama, kalian choose file, kemudian kalian upload. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak juga sama, yang sudah kalian download tadi, kalian isi, kemudian kalian scan ulang, kemudian kalian simpan filenya di handphone atau di laptop kalian. Kemudian kalian klik di sini, pilih choose file dan klik upload. Nah, jadi nanti keempat berkas itu akan tanda hijau semua jika kalian sudah benar atau sudah sukses mengunggah keempat berkas tersebut, ya. Scan berkas itu ya terdiri dari akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah PAUD, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian jika kalian sudah benar atau sudah selesai mengunggah berkas tersebut, maka kalian akan diarahkan ke halaman konfirmasi data. Nah, jadi kalian lihat ya datanya, nama lengkap anak kalian, kemudian nicknya sesuaikan, jenis kelaminnya juga disesuaikan, alamat juga disesuaikan, nomor handphone, nama ayah, nama ibu, tempat tanggal lahir anak, dan agama anak tersebut. Kemudian pilihan sekolah di sini juga ada ya, bisa dilihat yang pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga ya. Jadi pilihan pertama ini adalah sekolah yang titiknya paling dekat dengan lokasi rumah kalian. Kemudian scroll ke bawah, klik tombol selesai ya. Jadi pastikan semua data di sini sudah benar. Kemudian klik tombol selesai. Maka nanti akan diarahkan ke halaman ini ya, ke halaman ini. Nah, jadi di sini kita sudah selesai melakukan pendaftaran dan di sini kita juga bisa melihat atau mencetak bukti registrasi pendaftaran. Untuk melihatnya silakan kalian klik pada tombol ya, ini tombol cetak bukti registrasi, kalian klik satu kali. Maka nanti akan muncul halaman seperti ini atau terdownload file ya bukti pendaftaran yang sudah kalian lakukan. Nah, jadi di sini sudah bisa dilihat identitasnya, pilihan jalur pendaftaran yaitu jalur domisili, pilihan sekolah ya dan data lain-lain. Nah, setelah itu kalian sudah selesai melakukan pendaftaran SPMB ya, jenjang SD, jalur domisili. Nah, jadi untuk melihat status kelulusan anak ya nanti di tanggal 6 sampai tanggal 7 Juli nanti caranya adalah selain kalian akses menu kelulusan ya, kalian pilih menu sekolah dasar, kemudian kalian masukkan nama sekolah di tempat kalian mendaftar atau di pilihan pertama, kemudian kalian pilih jalur seleksi, kemudian kalian cari. Maka nanti akan muncul daftar nama-nama anak yang lolos di sekolah tersebut ya. Kemudian untuk mengecek daftar peserta atau data anak yang sudah terinput di sekolah yang didaftarkan ya, di sekolah pilihan pertama, itu caranya adalah klik di menu daftar peserta, kemudian klik sekolah dasar, kemudian isikan nama sekolahnya, kemudian isikan jalur seleksinya, domisili, afirmasi atau mutasi ya, silakan klik tombol cari. Maka nanti akan muncul
nama anak ya, nama anak yang didaftarkan di sekolah yang didaftarkan. Ini pada pilihan sekolah yang pertama. Jadi seperti itu. Oke ya, sekian penjelasan pendaftaran SPMB jenjang sekolah dasar atau SD jalur domisili di SPMB Kabupaten Kuburaya tahun 2026. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.